Jadi puasa ini menahan. Jadi diri kita ini saja sebenarnya sudah berpuasa. Ya, ini puasa akbar yang pada diri kita nih. Puasa akbar. Pada diri-diri kita sudah ada yang puasa. Alis mata kita puasa. Puasa abadi, dia sudah puasa dari dulu. Kalau dia tak puasa, alis mata kita panjang nih Pak, manjang gini. Mana kita pernah gunting macam rambut? Semua puasa dalam diri kita, menahan supaya tidak melampaui yang diinginkan. Sel-sel kita puasa. Nah, kadang-kadang tak puasa itu jadi kanker itu, daging tumbuh. Jadi maka itu saya kalimat tadi hakikat puasa terhadap hakikat puasa bagi kehidupan makhluk di dunia ini. Matahari puasa. Kalau dia tak puasa, dia bisa saja melampaui, dia tak muncul, tak timbul dari bahaya. Tak pernah satu hari pun dia tidak menjalankan tugasnya, dia berpuasa. Gelombang di laut itu puasa. Semua kehidupan puasa. Nah, jadi bukan hanya makhluk manusia yang puasa, makhluk-makhluk lain, maka kita harmonis di dunia ini karena semua bersifat menahan. Ya, dan Allah sendiri itu berpuasa. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, jalla jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa istiqomah atau komitmen untuk menjalankan perintah kita, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba, makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Mudah-mudahan sedikit amal yang kita laksanakan ini diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan. Karena seperti yang pernah disampaikan para arifin bahwa yang memasukkan kita surga sesungguhnya ridho Allah Subhanahu wa taala, bukanlah amal kita. Sedangkan kita beramal saja sulit masuk surga, apalagi yang tidak beramal. Karena kita tidak punya investasi dalam pembangunan surga. Kita tidak punya saham di situ. Dan terserah Allah lah mau masukkan kita surga atau memasukkan kita ke neraka. Tapi maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala melampaui kasih sayang makhluk. Dan Allah juga zat yang maha penepat janji. Allah zat yang maha penepat janji dan tidak mungkin mungkir janji. Allah bisa saja memasukkan orang baik ke neraka dan sebaliknya orang jahat ke surga. Tapi Allah diikat oleh janjinya sendiri, sehingga Allah tidak mungkin memasukkan orang yang baik ke neraka dan begitu juga sebaliknya. Ada paham yang seperti itu memang. Salah satu paham dalam Islam yang seperti itu adalah sunnah wal jamaah kita. Karena sunnah wal jamaah, etikat kita ini adalah sunnah wal jamaah,
memiliki konsep ketuhanan yang seperti itu. Tidak memaksa Tuhan, tapi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk surga. Tapi kalau konsep Mu'tazilah merupakan salah satu sekte teologi, sekte akidah dalam Islam. Mungkin sering kita dengar bahawa anak yang meninggal dunia dalam kondisi kecil atau seorang bayi yang meninggal dunia di waktu kecil itu tidak masuk surga. Kerana syarat untuk masuk surga itu harus beramal dan tidak juga masuk neraka. Kerana anak kecil tidak membuat dosa. Jadi mereka berada di antara surga dan neraka. Baina min zalatain, di antara dua posisi, surga dan neraka. Itu teologi Mu'tazilah. Kalau Syiah lain lagi, orang yang melakukan dosa besar, misalnya dosa-dosa besar itu dipastikan tidak masuk surga, malah diklaim kafir. Jadi posisi yang paling aman dan agak hati-hati itu adalah memang sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini akan memberikan perubahan sedikit pada diri saya dan pada kita semua. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat salam yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan hormat saya kepada ketua pengurus masjid, kepada imam, pada seluruh jamaah terutama yang meng-SMS bahawa malam hari ini subuh hari ini ada tausiah. Saya alhamdulillah memang baru 2 hari di Batam. Saya agak banyak ke Pekanbaru, ke kampungnya Pak Tun Kelana, kampung istrinya barangkali. Saya ditunjuk jadi ketua pemekaran. Ini politik sikit lah supaya jangan tegang. Ditunjuk jadi ketua tim pemekaran Inhil Utara, Guntung sekitarnya. Kemudian Inhil Selatan, Pulau Kijang dan sebagainya, Riau Kemudian Gunung Sailan, Darussalam, Kampar. Jadi itu agak balik-balik. Semalam Ustaz nelpon, ada 2 orang yang SMS. Bukan tidak mau terima, waktu itu takut ngantuk, takut tak bangun cepat gitu Karena baru ada 20 hari lah di sana. Jadi alhamdulillah memang Allah takdirkan kita berjumpa, minimal silaturahim. Kalau ceramahnya sedikit sajalah. Beberapa hari lagi, insyaallah sekitar tanggal 23 Maret kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentu Ramadan ini seluruh kita punya memori di dalam pikiran kita. Apakah itu sebuah kenangan, apakah itu memang sudah kebiasaan. Asal menghadap Ramadan, orang suka maupun tak suka gembira aja. Apalagi orang tua-tua macam kita, macam saya tidak tua lagi, tidak muda lagi, tapi tak tua juga kan. Berkali-kali kita menghadapi Ramadan, asal Ramadan masuk tu ada kimia dalam tubuh kita itu, Pak Tun, senang aja. Entah senang dengan berbukanya, tak tahulah Pokoknya enak aja, ada rasa ngumpul situ, keluarga mulai nak SMS mau pulang lebaran, ada kegembiraan memang. Kalau ada orang tak suka mungkin adalah mungkin ada juga yang tidak suka. Pas proyek mau jalan, Ramadan datang, tak jadi tanda tangan lepas pasca Ramadan.
Tapi bukan tak suka dengan Ramadannya. Aduh, Ramadan pula lagi. Atau ada yang tidak suka, tidak gembira karena nasib dia, nasib kita mungkin Ramadan ini sama. Mestinya kan Ramadan kita banyak kumpulkan duit untuk bagaimana di Ramadan itu kita dapat beribadah total. Tapi Ramadan ini sampai tanggal 19 hari ini kondisinya sama. Itu juga jadi kerisauan. Ya, jadi kerisauan. Tapi bukan tak suka dengan datangnya Ramadan, tapi berpikir, ya Allah, mengapa Ramadan ini kondisi ekonomi saya sama, kondisi macam-macam sama. Ya. Nah, jadi sebenarnya adalah kalau kita berpikir seperti itu, bahwa Ramadan ini ada dihadapi dengan kondisi yang seperti tadi, yang gembira, ada juga dalam kondisi ekonomi sehingga kita bukan tidak gembira, tapi tamu datang. Ramadan ini kan tamu, tapi kita tak bisa menyajikan dengan sebaik mungkin. Tapi kimia yang kita punya itu sudah menjadi undangan surga. Rasa psikologi yang tidak cuek terhadap datang Ramadan itu sudah menjadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ramadan ini datangkan berulang-ulang kali setiap, kalau saya hari ini sudah 40, hampir 47, 46 lah. September nanti 47. Kita sudah melaksanakan berpuasa ini kan lebih kurang yang serius lah. Yang serius berpuasa ini, tak salah saya paling-paling baru 10 tahunan atau 15 tahunan lah. Yang lain itu kita tak serius melaksanakan Ramadan itu. Ya rutinitas saja lah puasa. Berarti pakailah total bapak-bapak yang umur 60 hari ini seriusnya 20 sampai 30 tahun. Selain itu kita tak tahulah kadang-kadang kondisi ya. Pertanyaan kita adalah, selama 20 tahun serius itu kita melaksanakan Ramadan, apa yang terjadi perubahan pada diri kita? Itu juga perlu kita evaluasi. Misalnya Ramadan ini kita tidak, karena memang diri kita ini, maka dalam konsep beberapa ulama seperti Al-Bukhari misalnya ya, Ramadan itu dia pertama yang harus dikeluarkan itu bahasa tasawuf itu takhlili ya. Takhlili itu mengeluarkan dulu. Ramadan itu kalau bisa puasa itu mengeluarkan dulu yang jelek-jelek ya. Kemudian tahalli, memasukkan yang indah-indah, yang baik-baik. Yang memasukkan ini, buang sifat ego misalnya. Kalau bercakap, kalau bahasa Melayu, kalau ngomong dia aja mau menang, dia aja dominan, orang tak ada yang, itu sifat itu yang perlu kita buang dulu. Baru dimasukkan sifat pengertian. Ya, baru masukkan sifat pengertian. Baru kita tajalli. Tajalli ini semacam kita amalkanlah. Ya. Itu proses yang harus kita evaluasi. Yang pernah saya sampaikan juga, tak salah saya, bahwa kalau Ramadan kemarin kita kurang silaturahim, Ramadan ini kita silaturahim. Kita sendiri aja, tak ada kawan, tak mau bergaul, silaturahim dengan orang tetangga kita, dengan keluarga kita, sepupu kita, paman kita yang tak pernah kita telepon, khusus Ramadan itu. Karena kalau kita baca ayat surah Al-Baqarah ayat 183 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalau kita lihat ayat itu kan
Ini pakai ya nida ya, ya ayyuhalladzina amanu itu konsep universal sebenarnya. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Identitasnya hanya iman, tidak ada logika di situ. Jadi kalau ada orang mencari kausalitas Ramadan itu ada hubungan kesehatan, ada hubungan dengan sosial, ada hubungan dengan sains hari ini, itu harus dilepaskan dulu, karena kalimat ketika nanti kita tak temu ilat, kalau dalam bahasa fikih tidak temu ilat dalam puasa itu tak ada manfaat, bahaya. Maka kata iman itu persoalan apa ada manfaat atau tidak, puasa aja. Maka na'amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Jadi dia membebaskan konsep rasionalitas di situ sebenarnya. Walaupun hari ini Pak Tun orang mencoba menghubungkan dengan dunia kesehatan, itu efek dari berpuasa. Kutiba alaikumus shiyam, ditulis atau ditetapkan puasa. Karena maka dalam kalau orang tanya puasa itu wajib atau tidak, kalau ditengok di ayat itu tidak ada kalimat wajib. Maka orang bilang puasa wajib, tidak. Mana kalimat wajibnya? Tak ada. Tapi kaidah usul fiqh yang mengatakan puasa itu wajib, as'alu fil amri lil wujub. Setiap kalimat amar dalam sebuah kalimat dalam ayat itu menunjukkan wajib. Maka aqimis shalah, amar, dirikan solat, wajib. Ya, jadi kalau orang tanya, ini bergurau aja ya, solat itu wajib tak? Tak temu solat kata wajib dalam solat itu. Cuma kutiba itu kalimat perintah. Kalau perintah pasti wajib. Nah, gitu. Tetap kitab ya, ditetapkan kewajiban atas kamu solat apa? Puasa. Jadi puasa itu wajib hukumnya. Ya. Wajib ya, kalau wajib kan kalau ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala ya. Kemudian selanjutnya kutiba 'alal ladzina min qablikum, kewajiban yang diwajibkan sebelum orang-orang terdahulu, sebelum orang kamu tuh dah ada kewajiban macam puasa ini. Puasa ini kalau serius saudara, Ramadan ini, jangankan puasa Ramadan, puasa mutih saja yang dilakukan oleh para orang-orang tua-tua kita, puasa mutih, itu bisa sakti. Puasa ini kalau dijalankan bisa sakti, bisa terkabul doanya. Tapi heran kita puasa ini tak terkabul, karena kita tidak melakoni seperti puasa-puasa itu. Padahal puasa yang diinginkan itu puasa seperti itu, yang nahannya seperti orang puasa mutih itu. Orang puasa mutih jadi, masa puasa Ramadan tak jadi? Bisa terbang ya. Kalau ilmu orang-orang dulu kan puasa, nak dapat sesuatu dia puasa. Kalau kita nonton film dan baca sejarah, puasa. Orang-orang dulu dah berpuasa, macam-macam ritualnya itu. Ada nahan, ada puasanya malam saja, ada yang siang saja, ada puasanya tidak ngomong, macam-macam kalau kita tengok. Ada puasa besok puasa, hari buka besok puasa Nabi Daud, puasa. Tapi efeknya ada. Apa efeknya? Goal, tujuannya adalah supaya kamu menjadi orang yang tattaqun. Apa itu? Menjadi orang yang berkualitas. Tattaqun itu takut kepada Allah, bertakwa. Kalau definisi paling modern hari ini, orang takwa itu adalah orang yang banyak memaksimalkan syariat di dalam dirinya, baik itu lahir maupun batin. Memaksimalkan syariat dalam hidupnya, lahir maupun batin. Itu yang arti takwa terkini. Jadi kalau dia katakan dia orang takwa tapi tak bergaul itu adalah syariat. Dia katakan dia bertakwa tapi dia tidak dermawan, tak memaksimalkan, dia jalan saja. Kalau orang yang sudah menjalankan syariat ini, jalannya saja sudah berbasis syariat. Kita ni apa yang syariat? Solat yang syariat baru ini yang kita jalankan. Tapi keluar dari masjid kita sudah tak syariat lagi. Pak Tun, boleh tanya itu siapa tuh?
Udah mulai kita cerita, orang sudah tak syariat lagi. Jadi orang syariat itu ketika dia ingin berbicara, dia tanya ketika saya ngomong ini bagaimana menurut syariat. Nah, dia sudah mulai menapis, memurnikan perilaku zahir maupun batin. Dia lihat aja, dia ada orang memotong jalannya, dia dah nak mulai memaki, dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Dia nak memaki saja nih, kan dalam mobil sering tuh ada orang memotong kita maki kan, dia tahan itu karena dia ada informasi syariat itu tak boleh memaki-maki orang. Jadi berapa persen syariat dalam diri kita, itulah tatakun itu. Walaupun ada yang sifatnya tidak teridentifikasi oleh mata, ya tak bisa dilihat tatakun itu, tapi indikator tatakun itu nampak. Maka kalau kita baca surah Al-Baqarah, apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la ghaib alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kan ciri-ciri orang yang beriman itu, ya, orang-orang beriman itu ciri-cirinya solat, ada indikatornya. Jadi kalau dia tak beriman tapi tak solat, indikator tak nampak. Jadi harus ada indikator. Begitu juga takwa itu harus ada indikator. Ya, indikatornya yang kita bisa lihat itu sosial, baik. Kalau hati, inilah persoalan. Ya, maka hati itu kajiannya para ulama membuat ilmu tasawuf, ya, menemukan bahwa Islam itu ada ihsan, ada tasawuf. Karena ini persoalan hati ini hubungan kepada Allah. Ada orang bersedekah tapi dia mungkin riya, ujub. Tapi ada juga orang bersedekah langsung, dia tidak riya dan tidak ujub. Dia sudah bisa mengkondisikan hatinya. Dia jangan bilang, oh bapak itu sedekah depan-depan orang, ujub, riya. Nah, itu persoalan hati. Nah, hati ini ada lagi ilmu khusus namanya tasawuf. Tapi berat kalau kita yang tak terbiasa ini. Saya aja kalau ngasih anak orang duit, tengokkan bapaknya, Pak Tun, supaya bapaknya tahu Said Maskur baik orang itu rupanya. Belum sanggup saya tak nengokkan bapaknya itu. Kenapa? Kita ada hubungan baik memang nanti dengan itu. Sedekah itu memang bisa menjadikan hubungan baik. Kalau orang sering sedekah, orang bisa baik. Ya. Maka konsep oleh-oleh itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu menghadapi puasa ini, ya kita harus punya persiapan lahir dan batin supaya terjadi perubahan tatakun itu semakin baik. Catatlah, kalau 15 puasa kita serius ibu-ibu, berarti ada 15 perhiasan yang sudah kita taruhkan di leher kita, di tangan kita, di mulut kita. Sudah, maka orang kalau ada banyak perhiasan, ibu-ibu pakai rantai emas kan berjalan menarik tak? Suka tak orang tengok? Di ini ada rantai, di sini ada bendo yang berbuat dari emas. Tapi kalau semuanya hitam-hitam, orang tak suka juga lihat. Nah, takun itu seperti itu. Dia melangkah aja, dia tak datang saja solat subuh, orang tanya mana ibu itu, mana bapak itu. Karena kalau orang tak takut ini, dia dapat membuat orang senang. Dan ada juga orang tidak senang. Yang tak takun, yang tidak memiliki sifat takun tidak suka dengan kita, tapi yang memiliki sifat takwa suka dengan kita. Ya. Tapi Rasulullah itu banyak juga orang-orang yang dia takluk pada orang-orang masuk Islam pada masa itu karena memang akhlaknya, takunnya luar biasa. Ya. Takunnya luar biasa. Kan ada siapa nama tuh yang diikat ketika dia mencuri, dia orang kaya ini, dia mencuri dan membunuh tak salah. Akhirnya kata Rasulullah, ikat dekat masjid, diikat kat masjid, kat tiang masjid. Sahabat tanya ngapa di tiang masjid, ikat aja lah. Asal Rasulullah lewat, Rasulullah bilang, kamu masuk Islam ya, ucap syahadat. Tak mau dia. Dah 3 hari, begitu juga dia diajak Rasulullah masuk Islam juga tak mau.
Hari keempat kata Rasulullah, buka aja, lepaskan saja. Protes para sahabat, protes, ngapa harus dilepas? Tak salah buka. Siapa namanya? Lepas saja. Kata sahabat, mengapa lepaskan? Dia orang kriminal gitu. Ngapa dilepas? Setelah dilepas apa yang terjadi? Dia ngambil wudhu. Rupanya strategi Rasulullah letakkan kat masjid supaya dengar tiap hari ayat-ayat Allah tu. Orang baca Quran dengar, imam dengar. Maka kalau bikin penjara tu dekat-dekat dengan masjid aja bagus. Biar tiap hari lama-lama taubat. Ya. Supaya jadi orang bertakwa. Jadi puasa ini sebenarnya secara filosofis hakikat, ya, dalam bicara hakikat itu pasti filosofis. Apa sesungguhnya puasa itu? Puasa ini kan sebenarnya menahan. Menahan. Tapi saya tidak bicara dalam konteks fikih, ya. Jadi puasa ini menahan. Jadi diri kita ini saja sebenarnya sudah berpuasa. Ya, ini puasa akbar yang pada diri kita nih. Puasa akbar. Pada diri-diri kita sudah ada yang puasa. Alis mata kita puasa. Puasa abadi, dia sudah puasa dari dulu. Kalau dia tak puasa, alis mata kita ini panjang nih Pak, manjang ini. Mana kita pernah gunting macam rambut? Semua puasa dalam diri kita, menahan supaya tidak melampaui yang diinginkan. Sel-sel kita puasa. Nah, kadang-kadang tak puasa itu jadi kanker itu, daging tumbuh. Jadi maka itu saya kalimat tadi hakikat puasa terhadap hakikat puasa bagi kehidupan makhluk di dunia ini. Matahari puasa. Kalau dia tak puasa, dia bisa saja melampaui, dia tak muncul, tak timbul lagi, bahaya. Tak pernah satu hari pun dia tidak menjalankan tugasnya, dia berpuasa. Gelombang di laut itu puasa. Semua kehidupan puasa. Nah, jadi bukan hanya makhluk manusia yang puasa, makhluk-makhluk lain, maka kita harmonis di dunia ini karena semua bersifat menahan, ya. Dan Allah sendiri itu berpuasa. Maka sebenarnya kita ini mencontoh akhlaknya Allah sebenarnya berpuasa ini. Allah tak makan, tak minum, ya. Jangan dibilang fitnah, ya. Kalau ada buku membahas tentang ini, bahwa kita sebenarnya suruh mencontoh sifat-sifat Allah. Walaupun tak mungkin, karena kita makhluk, ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita berpuasa ini supaya dunia ini lestari, ya, dunia ini lestari. Dunia ini bisa bertahan sampai hari ini, itu diakibatkan adalah pengaruh dari puasa itu sendiri. Maka Allah perintahkan puasa dari dulu sampai sekarang, karena keberlangsungan dunia ini tergantung puasa tak orang lagi. Nahan tak orang, kalau tidak orang bertembak-tembak ini, berbom-bom. Tapi ada negara yang bilang jangan. Masih ada yang menahan. Jadi ibu-ibu pun dengan suami harus banyak puasa juga. Kalau suami sedikit, tahan. Kita hari ini, mohon maaf, ini contohnya anak saya, istri saya, ya. Tak perlu contoh orang lain supaya minta maaf. Kita bilang gini, dia dah gitu kan. Ini kurang nahan saja sebenarnya, tidak paham hakikat puasa. Nah, suami pun jangan cepat naik darah, berpuasa juga, tahan. Kekuatan power yang paling tinggi itu memang berpuasa. Kalau kita marah itu Bapak Ibu sekalian, itu kita dalam buku Erbil Santanu, Sains Modern, kalau kita marah, kita selama mengeluarkan 3000 voltase itu kita keluarkan 3000, maka orang yang marah tak ada di bawah, karena dia hilangkan powernya. Tapi orang yang menahan marah, itu sama dia memecas power bank 3000 lagi. Maka kalau ada orang kita ketemu karismatik orangnya, kita segan jumpa dengan dia, dan kita lihat dia baik betul, berarti dia menahan marah banyak. Tapi orang pemarah, maka Bapak Ibu sekalian, tahan itu supaya sering dicas. Kalau tidak kita cas, kita keluarkan, kita cas, maka pemarah tuh cas, keluarkan.
cas keluarkan. Ketika dia jalan dia tak memiliki aura dakwah. Orang-orang dakwah itu harus menahan kekuatan itu. Banyak puasa, banyak nahan marah. Maka ketika dia lisannya ngomong langsung jadi masuk Islam, orang langsung ikut. Ketika jumpa duduk dengan dia senang, powernya banyak. Dan dia duduk di rumah saja orang bisa datang tertarik dengan magnetnya. Maka para ulama-ulama di Jawa itu ada di atas gunung dia. Mana ada pasang spanduk. Tiba-tiba gubernur datang ke dia di atas gunung tuh. Sekarang kita ulama kalau nak ceramah pasang spanduk depan masjid macam-macam supaya ramai orang datang. Karena magnetnya hilang. Dan ketika kita sudah tidak ikhlas saja ceramah, tidak ikhlas saja berdakwah, itu hilang itunya. Kayak penceramah hari ini, kenapa kalau kita tanya tidak efektif, termasuk saya, tidak efisiensi, tidak berpengaruh? Karena kita berdakwah itu tidak melakukan puasa itu. Tapi kalau kita puasa, kita berdoa, ya Allah aku tidak doa. Setiap lisan yang keluarkan itu berbekas kepada ibu-ibu, berbekas kepada anak-anak. Maka jamaah makin. Maka ulama-ulama dari dulu misalnya terlepas dari kontroversial persoalan ajaran. Misalnya orang-orang guru ijai misalnya yang di Kali Martapura. Di Jawa-Jawa itu banyak sekali datang tuh ribuan. Kadang ilmu yang disampaikan masih biasa saja. Kalau saya dengar cara biasa. Cuma auranya itu. Ada saya ada seorang profesor, dia gantikan ada kiai itu bannya bocor, jadi diganti, suruh profesor gantikan. Profesor itu menyampaikan tak ada antusias. Heran sekali Pak Kiai itu datang bahasa Jawa sikit-sikit, saja nangis orang. Balik ditanya profesor, kenapa Pak Kiai kan tadi sikit-sikit aja ilmu, malam tinggi saya, tapi kok bisa nangis? Nah itu kamu baru banyak puasa. Karena setiap lisan yang kamu sampaikan itu dia punya frekuensi kalau dia berpuasa itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini selalu ada perubahan lah pada diri kita, pada anak-anak kita. Ya. Apalagi kita tak tahu, maka doa Ramadan itu apa? Kalau kita doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya? Karena semua orang ingin sampai posisi ini. Apalagi kalau kita lihat sebabul urut Ramadan itu kan. Ramadan itu memang bulan yang panas kalau di zaman kondisi pada waktu itu. Disuruh nahan pula pada masa itu. Jadi orang kalau bisa lewat Ramadan selesai tuh, bisa panjang umur lagi. Karena Ramadan tuh, kalau sekarang Ramadan kita kan ada yang musim hujan. Kalau di zaman itu Ramadan memang berat. Ramadan itu kan bahasa Arab artinya terbakar ya, bakar. Jadi memang daerah posisi bulan yang panas. Ya, saya jarang baca ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu kan mengidentifikasi, memberi nama bahwa bulan yang kita kan di dalam Al-Baqarah 183 kan tak sebut bulan apa itu. Tapi ayat itu menyambung bahwa itu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu posisi bulannya memang agak berat. Disuruh puasa. Nah, ya, jadi kalau kita kondisinya tidak ramah. Tapi memang zaman-zaman dulu Pak Tun Kelana sering kita di kampung kalau dah mulai haus-haus ya, mulai panas, apa bahasa kita? Sudah mulai nak empuk masuk Ramadan ya. Terasa tak kalau di kampung-kampung ya? Kalau jadi bahang bahang kalau bahasa Melayu bahang. Kalau bahasa kita apa namanya itu? Bias. Jadi Ramadan itu belum sampai hausnya sudah sangat terasa, Pak. Saya semalam 2 hari yang lalu, saya bilang dengan teman saya, dia mau kasih saya aqua waktu dalam kapal. Ini Beb, aquanya. Saya bilang tak, saya ingin cari es nanti dekat sampai di Batam. Dia bilang kayak Ramadan ya Beb, kalau kita Ramadan kan supaya buka tuh enak, walaupun ada air depan kita ingin berbuka. Saya dulu kalau Ramadan, kalau Ramadan tuh hari hujan ibu-ibu, saya tak suka. Ngapa bukanya tak enak? Kita ingin berbuka tuh maksimal pakai es. Sampai hari ini saya masih pakai es itu kalau buka puasa. Kalau ada air begini saya tak mau minum.
tak puas waktu berbuka itu. Begitu hebatnya. Jadi 2 hari yang lalu saya bilang dengan kawan saya, dah terasa Ramadan walaupun belum berada di bulan Ramadan. Kebahagiaan juga sudah terasa. Istri sudah mulai, RT RW pun sudah terasa, dan nebang-nebang kayu dekat komplek kita. Jalan sudah mulai disapu, masjid sudah gotong royong. Dah berapa kali gotong royong masjid ini? Terasa kan Ramadan? Ngaji putaran ngaji di masjid itu beda tuh kita dengar waktu bulan Ramadan dengan bulan biasa. Kenapa kalau bulan biasa kita dengar orang ngaji itu biasa aja, tapi kalau itu kita ada bilang ngaji ya biar cepat gitu. Begitu hebatnya daya tarik Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita tahan ya. Hakikat puasa itu menahan. Efeknya yang kita ingin lihat adalah bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Ya, kalau itu tidak ada, tetaplah Allah balas pahala Ramadan kita. Tapi hidup kita ini kan di dunia. Allah buat hukum itu ada namanya maqasid syariahnya. Ada maqasid syariahnya, yaitu ada dampak tujuan yang dihukum itu dibuat bukan hanya untuk pribadi, tapi ada juga berdampak sosial. Tapi kalau kita lihat Ramadan itu memang dampaknya sosial ingin. Jadi perbanyaklah perbuatan sosial. Kemudian sebelum kita menghadapi Ramadan, lengkapi syarat. Syarat itu di luar dari kegiatan Ramadan. Apa arti syarat? Syarat itu di luar, indikator di luar berpuasa itu. Kalau rukun berada dalam puasa itu, ingat ya, kalau kita belajar usul fiqh ada namanya hukum taklifi dengan hukum wadi'i. Sebab terjadinya beban hukum dalam syariat itu apabila ada syarat dan rukun, ada macam-macam lah ya. Jadi syarat-syarat itu berpuasa itu pertama orang Islam. Ya, nama orang Islam itu bukan hanya syarat menjadi Islam itu bukan syarat hanya untuk berpuasa. Maka syarat itu di luar dia. Kemudian bebas dari najis, hadas kecil maupun hadas besar. Solat pun syaratnya itu sama dengan Ramadan. Kemudian apalagi berpuasa di bulan Ramadan syarat. Berakal balik itu syarat. Tapi kalau rukun apa? Dia berada dalam puasa itu. Niat puasa, tidak makan, tidak minum, itu rukun. Ingat ya. Mungkin kalau malam hari dapat ilmu itu, apa beda syarat dengan rukun? Syarat itu bersifat di luar dari ibadah itu, tapi rukun berada dalam ibadah itu. Itu ya. Kalau syarat dia umum berada di luar. Salat apa? Syarat salat Islam. Apalagi bersuci, berwudu, apalagi berakal, mumayyiz. Tapi syarat rukun salat, kalau bicara dalam salat ngangkat Allah, ngangkat niat, ngangkat takbir, itu rukun. Jadi syarat di luar, rukun di dalam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahlil baiti anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوال الآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا الصلوات من خيرات في الحياة والممات. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأحيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعقدنا وشفاء ونور الأبصار ودياء وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق من بعد تفرقا معصوما.
Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa batila batila warzuqna jinitinaba. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa la innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawlan wa amalan salih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syuna bil khana jannatul iman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya karim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.